Hidup berawal dari sebuah titik, dari titik 1 menjadi titik 2. Dari 2 titik bersatu padu, berproses menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging yang membalut tulang belulang, kemudian membentuk hidup, berproses lagi hingga terbentuk makhluk yang sempurna. Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku adalah titik huruf ba pada bismillah, aku adalah pena, dan aku adalah lauh mahfuz, aku adalah aras, aku adalah kursi, dan aku adalah petala-petala langit. Dalam kitab suci Al-Quran terkandung 6.666 ayat. Begitu pula di dalam tubuh manusia mengandung 6.666 urat yang terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Terhimpun ia di dalam bismillah, terhimpun ia di dalam huruf ba, terhimpun ia di dalam titik atau nuktah. Huruf dan surah Al-Quran itu baru, kalimah dan bacaannya qadim, yaitu berdiri dengan zat Allah yang qadim. Maka huruf ba itu tiada bertitik, karena titik menjadi diri, dan wujud Allah itu adalah rahasia diri, karena diri adalah titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengangkat kisah perjalanan titik-titik menemui kesempurnaan diri, menjalankan misinya sampai titik akhir perjalanannya. Saat kosong itu, Tuhan belum bernama Allah. Keberadaannya tunggal, tanpa nama, tanpa huruf, dan tanpa suara. Kala itu, belum ada semesta. Arasi dan kursi pun belum dijadikan. Belum ada malaikat, belum ada langit dan bumi, belum ada surga dan neraka. Saat itu belum ada sesuatu pun juga, bahkan zat lain selain Tuhan belum ada. Kosong, hampa, tiada awal, tiada akhir. Tidak ada apa-apa. Yang ada adalah ketiadaan itu sendiri. Dalam Al-Quran Surah Al-Insan 1 dan 2 disebutkan, Allah berfirman, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Insan kamil dijadikan dari nur yang melimpah dari zat hak, maka jadilah nur tersebut berkeliling dengan kudratnya. Dari nur inilah kemudian diciptakan kalam, lauh mahfuz, dan arsi. Tidak ada kekuasaan makhluk yang melebihinya.
semua tunduk mengitarinya, karena ia adalah kutub dari segenap penjuru. Ia disebut Al-Haq, dan dia disebut juga dengan Tajalli Haq yang paling sempurna, bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ada sejak sebelum alam ini ada. Dia bersifat kadim dan ajali. Nur Muhammad itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dia ada sekarang sebagaimana dia ada di masa lampau. Dia tidak tersusun dari nama yang diberi nama, karena namanya adalah dia, dan yang dinamakan pun adalah dia. Karena itu pahamilah dia, bukan melalui akal, bukan melalui pemahaman, bukan melalui imajinasi, bukan melalui indera, dan bukan pula melalui persepsi lainnya. Tak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Dengan dirinya, dia melihat dirinya, dan dengan dirinya, dia mempersepsi dirinya. Tak ada yang mengetahui kecuali dirinya, sebagaimana perjalanan menuju Al-Haq. Setelah Allah berkehendak menyatakan dirinya, maka nyatalah dia di dalam alam semesta raya dan isinya secara menyeluruh. Dia menyatakan kepada manusia sebagai pemegang amanah kenyataan dan menanggung rahasia besarnya. Kemudian Allah menciptakan Adam, lalu segala alam dipindahkan ke Adam agar mudah mengerjakan pertajaliannya. Inilah yang disebut sebagai anak cucu Adam. Yang pertama disebut alam ahad, alam jad atau alam gaibul gaib, atau alam lata ayun, yang baginya belum berawal, belum berakhir, belum berjahir, belum berbatin, belum disertai sifat, dan belum mencipta apapun. Ia hidup dengan sendirinya, tanpa ada yang menghidupkan, dan dia memuji dirinya dengan hu. Lalu dia di dalam kosong itu bertajali menjadi titik satu atau nuktah, disebut alam wahdah atau alam lata ayun awal. Titik satu itu yaitu tikullah. Dia memuji dirinya dengan hu dan ah. Lalu titik satu di dalam kosong itu bertajali lagi menjadi titik dua yang disebut alam wahidiyah atau alam nur. Kemudian di dalam kosong itu bertajali lagi menjadi alif. Berdirilah diri batin, diri rahasia yang disebut ruh. Dari gerak alif itu maka jadi AA. Dari AA jadilah II. Terbentuk Ruh Kudus yaitu Muhammad. Dari Ruh Kudus jadilah UU. Dari UU jadilah Ruhani atau nyawa. Ruhul Kudus disebut Hu dan Ruhani disebut Allah. Zikir rahasia berbunyi A. A adalah gabungan antara huruf alif dan H. Sifat dan laku alif itu adalah atas, bawah, dan depan. Tidak ada alif di belakang.
Alif di atas berbunyi A, alif di bawah berbunyi I, alif di depan berbunyi U. Sementara H hanya bersifat di depan. Tiada dalam zikir disebut H atau Hi, yang ada hanya Hu, karena tidak bersifat di atas atau di bawah. H di depan berbunyi Hu, bersesuaian dengan kedudukan. H hanya di depan, walau apapun kedudukan alif, sama ada di depan, atas, atau bawah. Pahamilah kiasan ini. Kemudian, alif di dalam kosong itu bertajali lagi menjadi mada, madi, mani, dan manikam, yang disebut air malhayat atau alam mitsal. Air malhayat di dalam kosong itu bertajali lagi menjadi segumpal darah dan disebut alam ajsam. Disinilah dia bersekutu membentuk satu. Kemudian zat dan sifat ini saling mempengaruhi. Keduanya serempak bersatu, berproses menghasilkan makhluk yang bernama hidup. Zat adalah abadi, dia ada lebih dahulu, sedangkan hidup timbul dari awang-uwung. Lalu hidup ada setelah dilengkapi dengan 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin. Maka 1 hari 1 malam pujinya Hu, 3 hari 3 malam pujinya Allah, 7 hari 7 malam pujinya Innallah, 40 hari 40 malam pujinya Turobunur, 4 bulan 4 hari pujinya Subhanallah, 6 bulan 6 hari pujinya Alhamdulillah, 8 bulan 8 hari pujinya Allahu Akbar, 9 bulan 9 hari pujinya Inna Anna Amanah. Dari keempat anasir inilah tercipta Adam sebagai perwujudan sifat Tuhan. Maka keturunan Adam pun harus mencari tahu, mengenal, mengerti, dan berusaha menyatu kepada asal mula penciptaan itu sendiri. Demikian secuil kisah perjalanan sang titik-titik. Sayangnya sang Sukma ketika sudah berwujud manusia banyak menemui hambatan dan godaan dalam menjalani misinya. Hubungan sang Sukma dengan kendaraan yang dipakainya tidak berjalan harmonis, bahkan seringkali bertentangan. Semua ini disebabkan hijab-hijab nafsu yang menjadi penghalang hubungan manusia dengan holiknya. Kotoran manusia inilah yang membuat manusia lupa akan dirinya, tanggung jawabnya, lupa kepada sumpah janjinya yang pernah diucapkan dahulu ketika sebelum ditiupkannya ruh ke dalam jasad, lupa akan dirinya sendiri. Pada akhirnya meninggalkan esensi spiritualnya. Inilah manusia, inilah kita semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan kita bersama. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna
lahir dan batin. Semoga perbedaan paham ini tidak menjadikan permusuhan, sebab setiap wadah mendapat rezeki petunjuk dan hidayah yang berbeda-beda dengan cara dan kehendaknya. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, alif di dalam lafaz bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh, sedangkan huruf ba yang menjadikan wujud nyata semua alam. Semua hidup dunia dikarenakan adanya alif dan ba, zahir dan batin. Ingat, dosa terbesar di alam semesta raya ini adalah ketika engkau merasa dirimu ada. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.